Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini akan dijelaskan mengenai perhitungan determinan matriks. Jadi ini adalah metode keempat yang dipelajari. Setelah sebelumnya kita membahas tentang determinan matriks 2x2, kemudian metode matriks dengan menggunakan metode Sarus, kemudian dengan reduksi baris, dan sekarang yang terakhir adalah dengan metode ekspansi kofaktor. Jadi di sini kita memiliki sebuah matriks A berukuran n kali n. Kita akan menghitung determinan matriks menggunakan ekspansi kofaktor. Jadi konsepnya di sini adalah kita memilih dulu baris mana yang kira-kira akan menjadi patokan, kemudian kita menghitung nilai kofaktornya, dan nanti setiap elemen atau entry matriks yang ada di baris tersebut kita kalikan dengan kofaktornya, kemudian hasilnya dijumlahkan sehingga diperolehlah determinan dari matriks A tersebut. Di sini contohnya kita mau menghitung determinan matriks A, kemudian misalnya kita pilih patokannya adalah baris pertama. Nah, di baris pertama ini kalau kita lihat entry matriksnya ada A11, A12, kemudian sampai A1N. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa kita dapat mengalihkan elemen atau entry matriks di baris pertama ini dengan kofaktornya. Jadi yang pertama A11 ini kita kalikan dengan kofaktornya C11, kemudian kita tambahkan dengan A12 dikalikan dengan entry dengan kofaktornya C12, sampai nanti yang terakhir adalah A1N yang kita kalikan dengan kofaktornya C1N. Nah, ini ketika kita mengambil baris pertama sebagai patokan kita. Jadi ini nanti dijumlahkan sehingga diperoleh hasilnya adalah determinan dari matriks A itu sendiri. Nah, sekarang kalau seandainya kita mau mengambil baris kedua ini sebagai patokan kita, berarti nanti kita lihat bahwa di dalam baris kedua ini entry matriksnya adalah A21, A22 sampai nanti A2N. Berarti untuk mendapatkan determinan A menggunakan garis patokan kita itu baris kedua, kita cukup mengalihkan entry matriks yang di baris kedua itu A21 kita kalikan dengan kofaktornya C21 ditambah A22 dikalikan dengan kofaktornya C22 tambah nanti sampai A2N dikali C2N. Nah, jumlahnya itu adalah determinan dari matriks A. Atau misalnya ketika kita ingin mengambil baris terakhir sebagai patokan kita, berarti entry di matriks terakhir ini adalah A1N, A2N, sampai ANN. Nah, untuk mendapatkan determinan A, ketika kita menggunakan baris terakhir sebagai patokannya, berarti kita cukup mengkalikan AN1 kali CN1 ditambah AN2 kali CN2 sampai nanti ANN dikali CNN. Nah, itu adalah cara untuk mendapatkan determinan matriks menggunakan metode ekspansi kofaktor. Jadi yang pertama, kita cari dulu baris mana yang mau dijadikan patokan. Boleh baris pertama, kedua, ataupun baris terakhir. Jadi bebas kita mau memilih baris yang mana. Dan nanti apapun baris patokan yang kita pilih itu hasilnya akan tetap sama determinannya. Nah, sekarang kita akan melihat siapakah kofaktor ini, C11, C12, sampai CNN ini itu tuh siapa. Kita akan bahas terlebih dahulu. Jadi kofaktor itu CIJ. Nah, ini merupakan hasil perkalian dari negatif 1 berpangkat I plus J dikali MIJ. Nah, berarti kita butuh tahu dulu MIJ itu siapa. Nah, kalau dalam kasus ini MIJ itu adalah minor. Jadi dia adalah entry minor entry. MIJ ini adalah minor entry dari AIJ. Nah, jadi siapa itu minor entry ini? Nah, minor entry ini atau MIJ ini bentuknya juga adalah determinan. Dia berbentuk determinan juga, determinan dari submatriks. Nah, siapa submatriks ini? Contohnya misalnya ketika kita mau menghitung MIJ 1. Jadi di sini adalah minor entry dari kolom pertama, baris pertama. Jadi caranya kita tutup baris pertama, kemudian kita tutup juga baris kolom pertama. Nah, setelah itu
matriks yang di dalam ini yang sisa, yang tidak terhimpit oleh garis tersebut, itu kita buatkan determinannya. Nah, ini adalah M11 atau minor entry untuk baris pertama, kolom pertama. Nah, begitu juga selanjutnya nanti ketika misalnya kita mau menghitung M12, berarti kita menutup baris pertama, kolom kedua. Nah, kolom-kolom atau entry-entry matriks yang lainnya yang tidak tertutup oleh garis tersebut kita bentukkan ke dalam determinan baru. Nah, itu kita sebut dengan subdeterminannya. Kemudian tadi setelah kita mendapatkan nilai M11, kita harus melihat apakah dia bernilai positif atau tidak. Nah, jadi di sini IJ di sini itu adalah baris dan J-nya itu adalah kolom. Jadi nanti atau lebih gampangnya biasanya CIJ ini juga ditulis itu sebagai plus minus dari MIJ. Nah, kapan dia positif dan kapan dia negatif? Cara gampang melihatnya adalah kita tinggal lihat indeks dari ini CIJ-nya berapa. Kalau jumlah I plus J-nya itu bilangan genap, maka nilainya positif. Kalau seandainya hasil penjumlahnya itu bilangan ganjil, berarti itu nilainya negatif. Contohnya C11. Nah, kita mau menentukan apakah dia plus MIJ atau min MIJ. Di sini kita lihat 1 plus 1 itu kan 2, berarti dia itu bilangan genap. Nah, di sini berarti nilainya itu positif M11. Kalau misalnya C12, nah 1 ditambah 2 itu 3, berarti bilangan ganjil. Nah, kalau ganjil berarti nilainya negatif M12. Nah, begitu cara menentukannya. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, kita akan melihat satu contoh soal. Di contoh soal yang pertama ini, kita diminta untuk menentukan determinan dari matriks yang berukuran 3x3. Dan di sini kita akan mengaplikasikan penggunaan dari metode kofaktor. Jadi di sini determinan A. Di sini patokan yang diambil adalah baris pertama, makanya di sini ada A11, A12, dan A13. Nah, temannya adalah kofaktor dari A11 itu adalah C11, kofaktor untuk A12 itu adalah C12, dan kofaktor untuk A13 adalah C13. Nah, selanjutnya kita akan mengalihkan A11 ini dengan C11 tambah A12 dikali C12 ditambah A13 dikali C13. Kita harus tahu dulu C11 ini nilainya berapa, C12 nilainya berapa, dan C13 nilainya berapa. Jadi di sini kita cari dulu C11 itu tuh. Nah, kita lihat di sini 1 plus 1 itu positif, berarti tandanya positif M11. Nah, M11 ini siapa? Itu adalah tadi ketika baris pertama ya, kita tutup, kemudian kolom pertama juga. Berarti yang sisa 0, 0, min 3, 7. Berarti dia adalah positif dari determinan 0, 0, min 3, 7. Nah, kita kalikan ke sini, berarti di sini 2 dikali 0, 0, min 3, 7. Oke, selanjutnya kita cari C12. Nah, kita lihat di sini indeksnya 1 dan 2. Berarti 1 ditambah 2 ini hasilnya 3 adalah bilangan ganjil, berarti tandanya di sini negatif. M12. Jadi di sini negatif. Nah, untuk M12 ini berarti kita menutup baris pertama dan kolom kedua. Ini ya, kolom kedua. Nah, berarti yang tersisa adalah di sini 1, 1 dan minus 3, 7. 1, 1, minus 3, 7. Nah, berarti di sini nilai nilai C12 itu adalah minus dari determinan 1 minus 3, 1, 7. Nah, di sini makanya ketika kita menuliskan di sini A12 itu kan tadi nilainya 3. Dikali C12 itu minus 1 minus 3, determinan dari 1 minus 3, 1, 7. Makanya di sini tandanya berubah lagi menjadi negatif karena nilai nilai C12 itu negatif. Nah, selanjutnya untuk C13 itu kita jumlahkan di sini 1 plus 3, 4. Berarti dia genap, positif M13. Nah, M13 itu adalah kita menutup baris pertama
baris pertamanya kita tutup, dan juga baris ketiganya, berarti yang tersisa 1001 10 1. Nah, makanya di sini kita tulis 1010 dan nilai C13 nya itu adalah 7. Oke, dari nilai A11, nilai A12 dan nilai A13 itu adalah yang di sini ya. A11 itu 2, kemudian A12 itu 3, dan A13 itu 7. Nah, setelah dapat seperti ini, berarti kita sudah tahu 2 dikali determinan 0 minus 3, 0,7. Berarti ini kalau kita cari determinannya, 0 dikali 7 itu 0, dikurang 0 dikali minus 3, 0. Berarti 2 dikali 0, dikurang, tanda kurangnya kita bawa ke bawah, kurang 3 dikali 1 kali 7, 7 dikurang 1 kali minus 3. Berarti 7 dikurang minus 3, dapatnya 10. Ditambah 1, 7 dikali determinan 1 kali 0, 0, kemudian 1 dikali 0, 0. Berarti 7 dikali 0. Berarti dapatnya 0 dikurang 30 ditambah 0. Jadi hasilnya negatif 30. Oke, nanti silakan dicobakan menggunakan ketika patokannya itu adalah baris kedua dan baris ketiga. Oke, selanjutnya di sini akan dibahas sedikit mengenai sifat-sifat matriks, sifat-sifat dari determinan. Yang pertama, di sini sifatnya. Ini ada beberapa sifat determinan. Nah, yang pertama adalah determinan A itu sama dengan determinan dari A transpose. Jadi, ketika kita mendapatkan nilai determinan A, berarti nilainya itu juga akan sama dengan determinan A yang ditransposkan. Contohnya, di sini ada A, ini bentuk matriksnya, kemudian yang di sebelah sini adalah setelah ditranspos. Nah, determinan matriks A sendiri adalah 6 dikali 2, 3 dikali 2 dapatnya 6, dikurang 2 kali 1, 2, berarti 6 kurang 2, 4, sementara untuk di A transpose 3 dikali 2, 6, kemudian 1 dikali 2 itu 2, berarti 6 dikurang 2 dapatnya juga 4. Maka determinan A sama dengan determinan A transpose. Sifat yang lain adalah determinan K dikali A itu sama dengan K di pangkat N dikali determinan A transpose. Kemudian di sini juga ada sifat yang lain, jika A dan B adalah matriks kuadrat berukuran sama, maka determinan A kali B itu sama dengan determinan A dikali determinan B. Sifat lainnya, sebuah matriks A kuadrat dapat dibalik jika dan hanya jika determinan A tidak sama dengan 0. Jadi dapat dibalik ini nanti dapat dicari inverse-nya. Kemudian sifat selanjutnya adalah determinan A plus determinan B tidak sama dengan determinan A plus B. Sifat yang terakhir, determinan A dikurang determinan B itu tidak sama dengan determinan A dikurang B. Baiklah, itu penjelasan tentang determinan matriks menggunakan metode kofaktor. Silakan dicobakan juga latihan-latihan yang telah ada. Untuk nanti ketika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar atau didiskusikan pada grup WA. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.